Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihil azim amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para ulama, para tuan guru, para ustadz, para cendekiawan muslim yang hadir di ruangan yang penuh dengan gegap gempita ini. Semua para tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehingga khususnya siang hari ini kita bisa hadir di ballroom ruangan yang penuh dengan gegap gempita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ijtimakan, apa yang kita doakan di ruangan ini akan membawa kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang telah berhasil mengantarkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmiah. Alhamdulillah. Bukan sebuah kebetulan jika acara malam di saat ini di ruangan yang penuh dengan gegap gempita ini berbarengan dengan momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kita pasti cinta kepada baginda Nabi. Tetapi cinta kepada baginda Nabi tidak cukup dengan bersolawat. Cinta kepada baginda Nabi tidak cukup dengan memperingati Maulid Nabinya. Tetapi rasa cinta kita kepada Nabi harus kita manifestasikan, harus kita wujudkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kepada kita bersama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita praktekkan, yang harus kita manifestasikan, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak adalah 4 sifat wajib yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam memimpin. Beliau dikenal luas oleh masyarakat Arab kala itu sebagai sosok yang sangat jujur dan jauh dari dusta. Bahkan beliau menegaskan dalam sebuah hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena dengan berlaku jujur kalian akan bisa berbuat kebaikan. Kejujuran ini pula yang semestinya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat dan jauh dari pencitraan. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyat. Sebab pemimpin yang jujur memahami bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dalam segala bidang. Yang kedua, amanah. Yang artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembannya di pundaknya secara profesional. Sikap amanah ini juga mengakar kuat pada diri Rasulullah SAW. Semenjak beliau masih berusia sangat belia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat amanah ini juga seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin di negeri ini. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi. Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat,
bukan menjadi pelayan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan pemilik modal, atau bahkan kepentingan asing. Ketidakjujuran, ingkar janji, dan kegagalan mengemban amanah adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. 3 ciri-ciri orang munafik. Idza hadasa kadaba. Apabila dia berbicara, dia suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia suka ingkar janji. Yang ketiga, wa idza tumina khona. Dan ketika diberikan amanah kepercayaan, maka dia mencederainya. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabligh, yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Kepemimpinan Rasulullah SAW ditopang oleh sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran. Hadirin mungkin sangat familiar dengan sebuah kisah di mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dan menegaskan di dalam sebuah hadisnya, "Lau kanat Fatimah binti saraqat laqata'tu yadaha." Andai saja Fatimah putriku ini mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan aku potong tangannya. Sebagai bentuk ketegasan baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh ini. Selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat, pemimpin yang tabligh tidak akan bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Ia tegas dalam pendirian dan tegar dalam prinsip membela kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, fatona, yang artinya cerdas. Kecerdasan dan kemampuan menguasai persoalan sekaligus mengatasi masalah mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apalagi seorang presiden Republik Indonesia yang harus memimpin sekian banyak puluhan ribu pulau. Rasulullah SAW dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan selalu mendasarkan pandangan beliau pada ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang pemimpin cerdas dan berilmu adalah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu inilah akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bukan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini rakyat bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang bisa meneruskan daripada program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini. Di ruangan ini dan seluruh bangsa Indonesia ikut mendoakan dan mengikhtiarkan bersama-sama. Semoga dan mudah-mudahan Bapak Haji Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di periode 2024-2029 nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri ini menjadi sebuah negeri yang berkali-kali diungkapkan oleh Master of Ceremony, sebuah negeri yang dicita-citakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, subur kang sarwa tinuku, makmur kang sarwa tinandur. Amin ya rabbal alamin. Teruslah bersilaturahmi kita semua agar kita terus mendapatkan ganjaran. Teruslah bersosialisasi agar kita terus mendapatkan aliran ganjaran. Teruslah mengajak masyarakat dalam kebaikan agar kita mendapatkan ganjaran. Teruslah bersilaturahmi kepada siapapun agar kita terus mendapatkan aliran ganjaran. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kalimantan provinsi, Kalimantan pulau yang bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.